Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dengan syukur bahagia bertabur. Bersyukur adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah ini tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Ayat tersebut merupakan perintah Allah agar kita bersyukur atas segala nikmat karunia yang telah Allah berikan dan melarang kita untuk mengkufuri nikmat. Demikian juga dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7, yaitu Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Dua ayat tersebut menunjukkan dua keadaan manusia, bersyukur atau kufur. Keadaan yang memaksa setiap orang dipastikan ada pada salah satunya. Artinya, bila seseorang bersyukur, maka tentu dia tidak kufur. Sebaliknya, bila seseorang kufur, maka pasti ia tidak bersyukur. Tentu kita berharap menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang bersyukur. Penting bagi kita untuk secara mendalam memahami apa itu bersyukur dan berusaha sekuat tenaga agar dapat termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mensyukuri nikmat. Memaknai rasa syukur. Syukur adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu syakaro, yashkuru, syukron, dan tasyakaro, yang berarti mensyukurinya dan memujinya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, syukur diartikan sebagai rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur juga berarti mengingat akan segala nikmatnya. Syukur adalah pengakuan spiritual atas segala karunia dari Tuhan, sehingga orang yang bersyukur akan secara totalitas mengakui segala hal kenikmatan yang dirasakan adalah semata-mata sebagai bentuk kemahakasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala pada hambanya. Dengan demikian, syukur adalah pengakuan penuh bahwa segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sepenuhnya merupakan kebaikan untuk kita. Maka segala apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan akan diterima dengan rela hati tanpa kecuali. Meyakini dengan sepenuh hati apapun bentuk pemberian Tuhan itu adalah kebaikan. Menerima keseluruhannya tanpa seleksi. Maka bagi orang yang bersyukur, sehat atau sakit adalah kebaikan. Kaya atau miskin adalah kebaikan. Bahkan kesuksesan atau kegagalan adalah kebaikan. Akan selalu ditemukan hikmah kebaikan dari segala kejadian. Satu contoh ilustrasi sederhana, seorang yang tertinggal pesawat pasti akan sedih dan kecewa. Ia merasa waktu terbuang dengan percuma, pun tiket hilang tak bisa digunakan lagi, dan kesempatan yang di depan mata pun terbang melayang. Akan tetapi begitu mengetahui pesawat tersebut jatuh, maka bersyukurlah ia. Tiba-tiba ia merasa menjadi orang yang terpilih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari peristiwa tersebut. Nah, mestinya kebersyukuran itu telah terungkap sejak awal. Telah yakin sepenuhnya bahwa apapun kejadiannya, Allah Subhanahu wa taala hadirkan kebaikan di sana. Jadi, pengakuan yang sangat dalam ini akan menjadi sebuah kekuatan yang memiliki daya dorong dan pengaruh yang besar bagi yang mengakuinya. Rasa syukur yang teramat dalam akan memancar dalam sikap yang selalu optimis, pikiran yang selalu positif, perbuatan yang senantiasa terjaga dari segala tindak yang salah. Bonusnya adalah semakin orang bersyukur, bahagia akan semakin bertabur. Orang bersyukur akan bertutur dengan santun, akan bersikap dengan bijak. Orang yang bersyukur akan mampu berpikir dengan jernih dan bertindak dengan cermat. Melatih rasa syukur. Bersyukur adalah sebuah pilihan sikap dan tindak yang tidak dapat hadir begitu saja. Diperlukan upaya yang terus-menerus dan menyeluruh sehingga dapat menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur. Oleh karena bersyukur itu merupakan ekspresi totalitas seorang hamba kepada Kholiknya, maka bersyukur ini hendaknya dilakukan secara menyeluruh, meliputi berbagai dimensi kemanusiaan. Muhammad Quraisy Shihab menegaskan bahwa syukur mencakup 3 dimensi,
Yang pertama, syukur dengan hati, yakni adanya kepuasan batin atas segala anugerah yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, syukur dengan lidah, yakni dengan mengakui anugerah dan memuji pemberiannya dengan menggunakan lisan. Ketiga, syukur dengan perbuatan, yakni dengan memanfaatkan anugerah yang diperoleh tersebut sesuai dengan tujuan penganugerahannya. Yang pertama, bersyukur dengan hati, yakni dengan mengakui sepenuh hati bahwa segala kenikmatan yang diterima semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kenikmatan yang kita rasakan adalah pada hakikatnya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita harus mengakui bahwa penghasilan yang diperoleh, kesehatan yang dirasakan, kehadiran pasangan, adanya anak cucu dan keturunan, rezeki yang tidak terduga, pekerjaan, makanan, minuman, udara segar, dan sebagainya, semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu bersyukur dengan lisan, yakni dengan mengucapkan atau mengungkapkan terima kasih atas kenikmatan itu. Mengucap hamdalah, yaitu alhamdulillahirrabbilalamin, merupakan cara lisan dalam mensyukuri nikmat Allah. Bila nikmat itu melewati perantaraan manusia, maka sampaikan juga ucapan terima kasih kepadanya. Yang ketiga yaitu bersyukur dengan perbuatan, yakni dengan melakukan segala amal soleh yang Allah perintahkan dan menjauhkan diri dari segala amal salah yang dilarang dilakukan. Sehingga Al-Asfahani menyimpulkan bahwa syukur adalah takwa. Dengan demikian, syukur dalam perbuatan adalah menggunakan segala nikmat karunia yang Allah berikan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita latih diri kita, bangun kebiasaan baik kita, belajar menghisap diri agar dapat menilai apakah segala nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita itu telah kita syukuri dengan sebenar-benarnya. Ingatlah, apakah nikmat penglihatan yang Allah berikan telah kita gunakan untuk membaca ayat-ayat Allah? Apakah pendengaran kita telah kita gunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah? Apakah mulut kita telah kita gunakan untuk membacakan ayat-ayat Allah? Apakah kaki kita telah kita langkahkan ke jalan Allah? Apakah tangan kita telah kita gunakan untuk menolong agama Allah? Kita dapat menggunakan hati untuk meyakini bahwa semua karunia yang Allah berikan adalah semata-mata untuk kebaikan kita. Yakinilah sepenuhnya bahwa Allah lah zat yang paling menghendaki kebaikan atas diri kita. Yakini sepenuh hati tanpa kecuali. Kita dapat menggunakan akal untuk memikirkan bahwa tidak ada yang dapat kita lakukan tanpa pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada penglihatan tanpa Allah anugerahkan mata. Tidak ada pendengaran tanpa Allah anugerahkan telinga. Tidak ada langkah dan perbuatan apapun tanpa kaki dan tangan yang Allah gerakan untuk kita. Kita dapat menggunakan akal untuk memikirkan semua itu sebagai karunia dari Allah yang maha baik untuk kita. Mari pikirkan bagaimana kita bisa memamah bila tidak ada gigi, bagaimana kita bisa mengecap bila tidak ada rasa, bagaimana bisa menulis bila tidak ada jari jemari yang bekerja sama. Siapa yang memberikan itu semua? Pikirkan bagaimana kita bisa mandi bila Allah tidak menyediakan air untuk kita. Bagaimana bisa memasak bila tidak ada api yang panas menyala? Bagaimana bisa bernafas bila tidak ada oksigen di sekitar kita? Maka pilihan terbaik bagi kita adalah dengan menggunakan segala kenikmatan itu untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menggunakan kesehatan untuk beribadah dengan nyaman, menggunakan harta untuk beribadah dengan tenang, menggunakan waktu untuk beribadah dengan khusyuk, menggunakan ilmu untuk memperbanyak amal soleh, meningkatkan zikir, memperbanyak sedekah, menyebarkan manfaat, menggiatkan ikhtiar, menjauhkan maksiat, menghadiri majelis taklim, menyantuni fakir miskin, memelihara anak yatim, melindungi duafa, menjaga lansia, semua itu dapat menjadi pilihan tindakan terbaik kita. Mengekspresikan rasa syukur. Bahagia adalah ekspresi kebersyukuran. Orang yang senantiasa bersyukur akan bahagia. Apapun kejadian yang menimpa selalu disyukuri, bahkan situasi sulit sekalipun tetap disyukuri. Hal ini dapat terjadi karena keyakinan yang kuat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan yang terbaik untuk hambanya. Maka tidak ada sedikit pun keraguan yang menyertai segala takdir yang menimpanya. Selalu ada alasan positif yang mendorongnya untuk senantiasa mensyukuri segala peristiwa. Tentu tidak mudah mensyukuri situasi sulit,
Tetapi ketika dilihat secara positif, maka situasi sesulit apapun akan menjadi baik. Sebuah kebaikan akan membawa pada bahagia. Itu janji Allah yang akan menambah kenikmatan bila kita bersyukur. Saat kepala sakit, disyukuri karena bagian lain dari tubuh masih sehat. Saat kesulitan datang, tetap disyukuri karena masih banyak orang lain yang lebih sulit. Segala hal disyukuri sebagai suatu kenikmatan yang Allah hadirkan untuk menguji kita, apakah kita bersyukur atau tidak. Bersyukur pada hakikatnya ditujukan hanya kepada Allah saja. Akan tetapi berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang tidak mensyukuri manusia, maka dia tidak mensyukuri Allah. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Hadis tersebut memberi petunjuk bahwa kita pun diperintahkan untuk mengekspresikan syukur kita kepada manusia. Karena bila kita tidak bersyukur kepada manusia, maka sama saja dengan tidak bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada manusia dapat dilakukan dengan mengucap terima kasih dan diiringi dengan perbuatan yang lebih baik dari apa yang telah dilakukan orang lain kepada kita. Bersyukur kepada manusia sama dengan mudah memberi, maka kufur kepada manusia dapat dimaknai sebagai kikir. Bersyukur kepada manusia berarti menjaga lisan dari menyakiti hati orang lain. Bersyukur kepada manusia berarti membantu orang lain menghadirkan bahagia. Mari kita tentukan termasuk ke dalam kategori manakah kita? Bersyukur pada hakikatnya memanfaatkan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan ketaatan kepadanya. Menampilkan senyum tulus kepada tetangga yang berbagi makanan yang nilainya tak seberapa adalah ekspresi ketaatan kepada Allah SWT. Mengucap terima kasih atas sekecil apapun nafkah yang diberikan suami kepada istri adalah ekspresi ketaatan kepada Allah SWT. Menegakkan sholat dalam kondisi sakit adalah ekspresi ketaatan kepada Allah SWT. Merasa bersyukur dengan sakit itu dapat menggugurkan dosa-dosa. Menahan marah pada saat ada kesempatan terbuka untuk marah adalah ekspresi ketaatan kepada Allah SWT. Memaafkan orang yang telah berbuat aniaya kepada kita adalah ekspresi ketaatan kepada Allah SWT. Karenanya, orang yang senantiasa bersyukur akan menemukan rasa bahagia. Rasa bahagia itu akan menyeruak lembut memenuhi selaksa jiwa. Hatinya akan senantiasa tenang, tentram, damai, karena selalu berada dalam bingkai ketaatan kepada Allah SWT. Maka yakinlah dengan bersyukur, bahagia akan bertabur. Marilah kita senantiasa berusaha sepenuh jiwa untuk mensyukuri segala nikmat karunia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Bersyukur atas segala nikmat yang ada dengan hati, lisan, dan perbuatan kita. Mari kita luruskan niat baik kita agar syukur kita bukan karena ingin bahagia, melainkan mengharap kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kepada teman-teman semuanya, itulah tadi sedikit materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.